Media Vietnam panas timnas Indonesia bakal ketambahan pemain naturalisasi baru. 3 tanda Mees Hilger segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan Liam Otoh-Ganal dipromosikan Beerschot VA akan jadi lawan Marcelino Ferdinand di Liga Belgia. Hamdan Hamedan soroti skill pemain diaspora Zinedine Ardiansyah yang main di Australia. Profil Altaf Fawaz Khan pemain diaspora timnas U17 Indonesia pernah juara bareng Barcelona. Kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi baru menyita perhatian bahkan turut disorot media Vietnam. Baru-baru ini, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga membocorkan bila pihaknya tengah mengurus proses naturalisasi beberapa pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Meski tak menyebut nama pemain keturunan yang dimaksud, kabar yang dibagikan Arya melalui Instagram tersebut kontan saja mengundang atensi. Bahkan, salah satu media lokal Vietnam, Soha.vn turut membahasnya. Soha.vn menyebut timnas Indonesia menambah pemain naturalisasi untuk menghadapi Vietnam di 2 turnamen besar yakni Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut media tersebut, langkah PSSI yang tengah memproses calon naturalisasi baru akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia tergabung dalam satu grup di Piala Asia 2023. Kedua tim akan bersaing di grup D bersama Jepang dan Irak. Skuad Garuda juga berpotensi besar bertemu dengan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia. Sebab berdasarkan hasil drawing, pemenang laga timnas Indonesia versus Brunei di babak pertama akan masuk ke grup F kualifikasi yang dihuni Vietnam, Irak serta Filipina. Sebanyak 3 tanda Mees Hilger segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Sekadar diketahui, bek tengah 22 tahun itu saat ini bermain di tim Eredivisie atau Liga Belanda. Football Club Twente sejak 2020. Pada musim 2022-2023, Mees Hilger telah mencatatkan 35 laga dan 1 gol bersama Football Club Twente. Dia mampu membawa Football Club Twente finish di posisi 5 Liga Belanda 2022-2023 sekaligus tampil di babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa 2023-2024. Berikut 3 tanda Mees Hilger segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. 1. Unfollow Instagram resmi timnas Belanda. Mees Hilger diketahui telah berhenti mengikuti alias unfollow akun Instagram resmi timnas Belanda. Akun Instagram pemain keturunan Indonesia itu @meeshilgers tidak mengikuti akun @onsoranje atau akun timnas Belanda. 2. Follow Instagram PSSI sebaliknya, Mees Hilgers justru mengikuti akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Indonesia. Bek 22 tahun itu diketahui sudah follow akun Instagram PSSI sejak Juni 2023 lalu. 3. Sang ibu berada di Bali. Tanda terbaru adalah ibu Mees Hilgers yakni Linda Tombeng dikabarkan tengah berada di Pulau Dewata seperti yang disampaikan oleh akun TikTok @168timnas. Menurut akun itu, Linda Tombeng ada di Bali ingin menyerahkan berkas naturalisasi sang anaknya ke Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Keberadaan ibu Mees Hilgers di Bali itu diperkuat dalam unggahan Instagram Stories pribadi Linda Tombeng @Linda Tombeng yang memamerkan momen ketika dirinya menikmati suasana Pulau Dewata. Lantas, akankah Mees Hilgers jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya? Pemain keturunan Liam Otoh-Ganal dipromosikan Beerschot VA akan jadi lawan Marcelino Ferdinand di Liga Belgia. Pemain keturunan Indonesia, Liam Otoh-Ganal, resmi dipromosikan oleh Beerschot VA. Ia yang sebelumnya tampil untuk tim U23 resmi dikontrak. Liam Otoh-Ganal merupakan pesepak bola yang disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya. Menurut kabar, ayah kandung Liam Otoh-Ganal memiliki nenek yang berasal dari daerah Sungkai, Kalimantan Selatan. Sementara itu, ibunya justru memiliki darah campuran Jawa dan Suriname.
Sempat menimba ilmu di Feyenoord, Liam hijrah ke Liga Belgia bersama Beerschot. Musim lalu ia tampil untuk tim U23. Semusim tampil bersama tim muda, Liam akhirnya mendapatkan kontrak setahun di skuad utama Beerschot. Hal tersebut diumumkan via Instagram resmi klub. Artinya dengan ini Liam bakal bermain di Liga 2 bersama Beerschot. Situasi ini memungkinkan bagi dirinya untuk berhadapan dengan wonderkid Indonesia, Marcelino Ferdinand. Sebab, Marcelino saat ini memang berkarier di KMS KD yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia. Musim 2023-2024 akan menjadi pembuktian bagi gelandang berusia 18 tahun ini. Menarik dinantikan ketika KMS KD bertemu Beerschot di Liga Belgia mendatang. Marcelino bakal berhadapan dengan gelandang yang punya darah Indonesia, yaitu Liam Oitoe-Ganal. Penyebab mantan pemain timnas Indonesia, Andik Firmansyah, batal gabung klub Liga Super Malaysia 2023 Kelantan Football Club terungkap. Menurut laporan jurnalis Malaysia Zulhelmi Zainal, Andik Firmansyah batal bergabung dengan Kelantan Football Club karena terkendala dalam hal negosiasi. Andik Firmansyah kencang dikabarkan bakal gabung Kelantan Football Club. Rumor itu menguat pada Senin, 31 Juli 2023. Tak lama berselang, Kelantan Football Club mengumumkan 3 pemain asing sekaligus di akun Instagramnya @trukelantan. Mereka ialah Ali Sesai, Sierra Leone, Youssef Ezzejari Spanyol, dan Andik Firmansyah, Indonesia. Hanya saja, unggahan kedatangan Andik Firmansyah kemudian dihapus akun Instagram di atas. Alhasil Andik Firmansyah berstatus tanpa klub hingga kini dan Youssef Ezzejari uniknya kemudian berlabuh ke klub Malaysia lain Negeri Sembilan. Sebelumnya, Andik Firmansyah gagal bergabung dengan salah satu klub Liga 1 2023-2024 hingga bursa transfer awal musim ditutup pada 20 Juli 2023. Jika ingin bergabung klub Liga 1 2023-2024, ex-pemain Persebaya Surabaya ini harus menunggu sampai bursa transfer tengah musim dibuka medio November 2023. Staf khusus Kemenpora Hamdan Hamedan lagi-lagi menunjukkan bakat pemain diaspora yang cocok bela timnas Indonesia U17. Pemain tersebut bernama Zinedine Ardiansyah. Sebagaimana diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. PSSI kini sedang mempersiapkan tim untuk memperkuat Garuda Asia serta menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih. Kali ini ada satu pemain diaspora yang menjadi sorotan staf khusus Kemenpora, Hamdan Hamedan. Ia adalah Zinedine Ardiansyah. Melansir dari Instagram, Hamdan Hamedan membagikan cuplikan video penampilan Zinedine Ardiansyah. Pemain berusia 16 tahun ini tampil mencolok dengan kemampuan yang mumpuni. Menurutnya ada salah satu bakat potensial dari pemain diaspora Indonesia. Ia adalah Zinedine Ardiansyah yang sedang meniti karier di Australia bersama Sydney Football Club. Bahkan disebutkan pelatih Sydney Football Club memuji Zinedine Ardiansyah yang punya keterampilan apik dalam duel 1 lawan 1. Itu bisa membuatnya sebagai gelandang serang yang baik. Bukan hanya Zinedine, ada pula pemain diaspora bernama Eizar Tanjung yang setahun lebih muda. Ia juga tampil di Sydney Football Club dan berposisi sebagai bek kanan. Menarik dinantikan apakah dua nama ini bakal mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan potensinya dalam seleksi timnas Indonesia U17 untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Pelatih timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, menjelaskan bahwa dia sudah berdiskusi dengan Frank Wormoud. Seperti diketahui, Frank akan mengawal skuad Garuda Asia jelang Piala Dunia U17 2023 nanti. Dia menjelaskan bahwa sudah berdiskusi dengan Frank melalui daring. Apalagi, sosok tersebut cukup berpengalaman melatih timnas U20 Jerman selama 6 tahun. Dalam diskusi tersebut, Frank menegaskan bahwa dia hanya memberikan masukan kepada Bima untuk timnas U17 Indonesia. Semua kerja di lapangan diserahkan kepada mantan pemain timnas Indonesia tersebut.
Namun, Frank akan memberikan pendampingan untuk skuad Garuda Asia. Bima melanjutkan, nantinya Frank akan memberikan pandangannya pasca laga uji coba skuad Garuda Asia, terutama dari aspek kelebihan dan kekurangan Arhan Kakak. Nantinya, tim pelatih akan melakukan evaluasi sekaligus menentukan komposisi terbaik untuk tampil di Piala Dunia U17 tahun ini. Pemain Timnas Indonesia, Irfan Bahcedim masuk dalam skuad impian pemain dari Asia Tenggara yang pernah bermain di Liga Thailand. Instagram resmi Liga Thailand @thaileague merilis 11 nama yang masuk skuad impian pemain asal ASEAN. Irfan Bahcedim menjadi pemain Indonesia satu-satunya yang masuk dalam skuad impian itu. Pemain Timnas Indonesia ditempatkan sebagai gelandang. Irfan Bahcedim memang pernah berkarier di Liga Thailand. Ia pernah memperkuat klub Thailand, Chonburi dan Nakhon Ratchasima pada 2013. Setelah bersama Chonburi, Bahcedim memperkuat klub Jepang, Ventforet Kofu dan Consadole Sapporo. Kemudian ia kembali ke Liga Indonesia memperkuat Bali United pada 2017 sampai 2020. Setelah itu ia bermain untuk PSS Sleman pada 2020 sampai 2021. Altaf Fawaz Khan menjadi salah satu nama baru pemain diaspora yang dipanggil ke Timnas U17 Indonesia. Altaf Fawaz Khan termasuk dalam daftar 34 pemain Timnas U17 Indonesia yang menjalani laga uji coba di Bali. Altaf Fawaz Khan kini diketahui berguru di Barcelona Residency Academy yang merupakan bagian dari klub Barcelona sejak 2021. Altaf Fawaz Khan sukses meraih juara bersama Barcelona Residency Academy U15 di turnamen Arsenal Challenge 2021 di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Sebelum bergabung dengan Barcelona Residency Academy, dia memperkuat klub di St. Louis, Amerika Serikat, Rolla Knight dari 2017 hingga 2019. Bersama Rolla Knight, pemain kelahiran 2007 itu bermain sebagai gelandang bertahan. Lalu, Altaf mengikuti Montana Olympic Development Program pada 2019 hingga 2021 yang merupakan program sepak bola untuk anak-anak di Amerika Serikat. Altaf sendiri merupakan pemain asli Indonesia yang lahir di Bandung, Jawa Barat. Dia dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat pada 2011.